Ketika orang kaya menahan hartanya, maka ekonomi dunia tidak akan lancar, terjadi stroke ekonomi. Yang terjadi apa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin alhamdulillah semakin miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa'usalliyan ala rasulillah, wa syurah syadri, wa yasri amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu jamaah masjid Jihan yang Allah rahmati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah kita di penghujung bulan Dzulqa'dah. Insyaallah besok tidak sampai 24 jam lagi, besok maghrib itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Dan situ ada hadis Rasulullah yang menyatakan betapa sangat dicintainya hamba ketika dilakukan di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10. Jadi kita berlomba-lomba buat kebaikan, entah dengan tubuh kita ibadah, entah dengan harta kita, sedekah, infak dan sebagainya, entah hanya dengan lisan saja menggerakkan, yaitu dengan berpikir kepada Allah. Sekali lagi kita himbau, insyaallah besok maghrib sudah masuk 1 Dzulhijjah menurut kalender persyarikatan. Jadi kita niati, kita azam mulai saat ini untuk berbuat banyak kebaikan. Kalau sudah biasa kita naikkan sehingga kita benar-benar akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita ambil tema bermain air basah, bermain dunia resah gelisah. Kalau mau dilengkapi, bermain air basah, bermain api terbakar. Nah, saya tambahin, bermain-main terhadap dunia akan resah gelisah. Jadi kata kuncinya, ketika kita tidak bahagia, nanti kita resah, gelisah, gundah gulana, itu berarti ada unsur dunia yang masuk dalam hati kita. Rumus awal, dunia itu hanya ada di tangan, tidak boleh masuk ke dalam hati. Nah, yang ada di hati itu urusan akhir. Sehingga hati kita akan menjadi tenang ketika kita dzikir kepada Allah. Jadi siapapun yang merasakan resah gelisah, maka yang dicurigai pertama kali adalah hati kita sedang dimainkan oleh dunia. Maka miliki ilmu tentang dunia ini, insya Allah hati kita akan bersih. Kalau hati kita bersih, insya Allah akan bahagia dengan segala kondisi yang ada pada diri. Sekali lagi, seorang mukmin itu Allah desain untuk bisa bahagia dengan kondisi apapun. Kaya dia bahagia, miskin pun bisa bahagia. Yang aneh, ketika orang miskin bisa bahagia, orang kaya tidak bisa bahagia, ini ironis, jangan sampai terjadi. Bapak Ibu, manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Karena tadi kita pakai air, bermain air basah kan, ya. Air menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Sebagaimana manusia membutuhkan dunia, tubuh kita Bapak Ibu itu hampir 70% itu terdiri dari air. Sisanya baru daging, tulang dan sebagainya. Nah, begitu pentingnya air dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada makhluk yang namanya manusia itu tidak membutuhkan air. Air menjadi kebutuhan pokok. Sehingga kita kenal di hadis Rasulullah itu, sedekah air itu termasuk salah satu amal jariah yang ngalir. Orang bikin sumur, kemudian dihibarkan, diwakafkan ke umat, itu hal yang ngalir terus-menerus. Kenapa? Karena air bagian dari kebutuhan pokok.
Nah, seperti air, dunia juga dibutuhkan oleh manusia. Tanpa dunia tidak mungkin kita bisa masuk surga. Karena surga itu nanti akan kita masuki berdasarkan level kita di dunia. Ujian kita tuh di level mana, itu nanti yang menentukan kita di surga tingkat berapa. Kalau masuk surganya itu rahmat Allah. Tapi tingkatan surga itu ada 100 tingkatan. Kita ada di tingkatan keberapa? Itu amal kita, keseriusan kita di dunia ini yang Allah perhitungkan. Air untuk hidup di dunia, dunia untuk hidup di akhirat. Jadi tidak ada kehidupan di akhirat tanpa kehidupan di dunia. Bagi manusia, Nabi Adam itu kurang apa? Tidak punya dosa, hidup di surga, tapi berbuat satu kesalahan harus turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat beliau level berapa nanti di surga itu. Nah, beliau Nabi tentu levelnya paling tinggi. Tapi tetap jika dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain ada kategorinya. Nabi kita Muhammad SAW itu yang paling tinggi. Jadi sekali lagi, air sangat kita butuhkan dalam kehidupan, sama dunia sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Hanya nanti kebutuhan, bukan keinginan. Rumusnya, orang itu kalau memenuhi kebutuhan selamat dia. Tapi kalau memenuhi keinginan, dia akan hancur. Karena kebutuhan itu terbatas. Kita lapar kayak apa? Puasa 14 jam nahan makan, minum, kita jauhi, kita maghrib, dikasih air 1-2 gelas, nyaman yang minta kamu. Coba 1 galon suruh habiskan, akan menjadi masalah. Dunia juga begitu. Dan itu Allah sudah tentukan. Kadar kita di dunia itu sudah Allah tentukan. Ada yang kaya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang miskin. Itu sudah diatur sama Allah. Itulah dunia dia. Sehingga tidak ada kata iri bagi seorang mukmin. Kenapa? Dia lebih percaya apa yang Allah tentukan daripada keinginan dia. Kalau mikir keinginan, siapapun ingin kaya, saya pun ingin kaya raya. Keinginan. Tapi kan keinginan kita harus tunduk di bawah ketentuan takdirnya Allah. Kalau diciptakan begini, mau kaya-kaya apa ya nggak bisa. Nah, ini maksudnya kebutuhan yang harus kita pikirkan, bukan keinginan. Boleh kita mau keinginan, tapi jangan keterlaluan. Ya, kita makan biasa kan, pakai nasi, tahu tempe apa, sekali-kali pakai sate boleh. Tapi jangan tiap hari sate, bosan juga. Yang kaya pun terus makan di restoran. Kadang-kadang mau makan di tengah sawah, ada begitu. Saya punya teman itu kan kaya, makannya tuh restoran, hotel terus. Sekali-kali bawa nasi ke tengah ladang, ngapain? Cari sensasi. Karena dunia memang begitu. Seenak apapun, kalau terus-terusan akan bosan. Berbeda dengan di surga nanti, tidak ada kata bosan. Bapak Ibu, setiap jengkal di bumi ini adalah tempat beribadah. Jadi Allah tentukan bumi itu tempat sujudnya manusia. Dimanapun kita berada, di situ harus ada nilai ibadah yang kita lakukan. Di masjid kita ibadah, di pasar kita ibadah, di toko kita ibadah, di sekolah kita ibadah, di jalan raya pun kita naik kendaraan ibadah. Bahkan mohon maaf, WC pun itu dalam rangka ibadah gitu. Bagaimana rumusnya jadi ibadah? Sambungkan kepada Allah dengan aturan yang ada. Kalau mau ke WC jadi ibadah, langkahkan kaki kiri dulu memasuki WC, baca doa, keluar baca doa, ibadah. Kita makan dimulai dengan bacaan basmalah, ibadah. Kita jalan pakai kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Kenapa? Karena setiap nafas kita itu harus bernilai ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara introsillah billah, nyambung kepada Allah setiap saat. Nabi pernah berdoa menjadikan dunia sebagai salah satu yang diminta. Jadi orang soleh itu bukan yang anti dunia, enggak.
tapi dia sanggup menundukkan dunia. Bukan dia yang ditundukkan oleh dunia, dia yang menundukkan. Ada senjata yang luar biasa hebatnya, tapi kalau manusianya tidak bisa menggunakan, dia akan binasa. Nuklir itu kalau tidak bisa dijinakkan oleh manusia, maka manusianya akan hancur. Tapi kalau nuklir bisa dijinakkan oleh manusia, dia sangat bermanfaat dalam kehidupan. Nah, kita lihat doa Nabi. Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku. Alladzi wa ismatu amri, yang agama ini merupakan benteng pelindung urusanku. Jadi yang kita minta kepada Allah, kata Rasulullah, itu adalah perbaiki urusan agamaku ya Allah. Dan itu kita buktikan dengan apa? Dengan belajar, dan belajar terus. Kenapa? Karena agama ini benteng. Ismat itu pelindung. Orang kalau tidak punya benteng agama, ngelos, tidak punya rim. Sepeda motor tidak punya rim, mesti akan nabrak. Orang kalau tidak punya agama, nabrak. Kenapa? Karena rem ini harus ada dalam kehidupan, dan itu adalah agama. Wa aslih li dunyaya, ya Allah, perbaiki duniaku, kata Rasulullah. Allati fiha ma'asyi, yang di dunia itu aku hidup. Di dunia ini kita hidup untuk kehidupan yang lebih abadi lagi. Apa? Kehidupan akhirat. Jadi hidup di dunia itu sementara. Visi kita jelas, bukan dunia ini yang kita cari, tapi akhirat. Di dunia kita nyari dunia itu otomatis namanya kebutuhan. Orang kalau di dunia tidak mau nyari kehidupan, dia stres itu, dia mereng gitu. Kenapa? Dia butuh makan, dia butuh belajar, dia butuh bensin. Kalau tidak cari dunia, berarti tidak nyambung akal dengan kebutuhannya yang ngawur. Tapi jangan dijadikan tujuan utama. Kenapa? Otomatis. Kalau boleh saya analogkan, kita disuruh betulkan genteng di atas. Konsentrasi kita itu genteng. Dan otomatis nanti muncul, saya butuh tangga untuk bisa sampai ke atas. Tapi kalau konsentrasi kita tangga, yakin genteng tidak akan bisa diperbaiki. Kalau kita konsentrasinya akhirat, dunia otomatis akan ke bawah. Tapi kalau kita konsentrasi dunia, akhirat tidak mungkin. Orang nanam padi, rumput pasti ada. Orang nanam rumput, tidak mungkin padi ada. Dunia itu rumput, padi itu akhirat. Harus kita betulkan ya. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupanku itu tambahan setiap kebaikan. Hidup ini harus bernilai kebaikan. Apa kebaikan itu? Ibadah. Dengan segala macam model ibadahnya, entah ibadah yang makruh maupun yang baru makruh. Jangan sampai hidup kita itu tidak bernilai ibadah, rugi kita. Kemudian wajalil mauta rohatan li min kulli syarr. Jadikan kematianku ya Allah sebagai pemberhenti dari kejelekan. Kita ini yakin mesti berbuat kejelekan. Nah, kita minta kepada Allah ketika kita sudah mati, dosa itu ditutup sudah. Jangan sampai kita mati dosa masih ngalir terus, namanya dosa jariah. Contoh, di lingkungan desanya tidak ada judi, tapi kehadiran dia bikin sponsor. Tiap malam minggu biar rame, kita adakan judi di sini sambil ronda. Setiap ada orang judi di situ, maka dia akan dapat bagian dosanya ini, meskipun dia sudah mati. 100 tahun kemudian tetap ada orang judi di situ, maka dia akan dapat dosa jarinya. Kita tidak ingin kayak begitu. Kenapa? Karena rugi benar kalau dia sampai mati, dosanya masih mengalir. Yang kita harapkan, kita meninggal, pahala kita tetap menanti. Dan itu ada 3 kan, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, dan sedekah jariyah. Itu yang harus terjadi. Nah, jadi intinya Nabi di hadis ini tetap membutuhkan dunia, bukan ditolak sama Rasulullah, tapi diminta untuk bisa dijinakkan dengan cara apa? Diperbaiki, dunia tunduk kepada kita, bukan kita yang tunduk kepada dunia.
Kita menjadi hambanya Allah, bukan menjadi hamba dunia. Bapak Ibu coba jangan perhatikan di gambar itu. Dunia yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya menurut Allah dan Rasul satu, dunia itu ibarat bayangan yang paling atas pojok hitam tuh ya. Bila kau kejar, dia akan lari darimu. Tapi bila kau palingkan badanmu, dia tidak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Ibnu Qayyim. Bayangan itu faktanya ada, nyata ada, tapi tidak pernah jenengan bisa nangkap. Siapa bisa nangkap bayangan? Tidak ada. Dunia juga begitu. Kita kejar seharian, bagaimana biar dapat keuntungan lebih berlipat? Tidak bisa. Kenapa? Takdir Allah. Kalau kita berpikir dunia itu harus kita kuasai, salah. Dunia itu adalah media yang Allah siapkan. Dunia itu fasilitas yang Allah siapkan. Tentu yang nyiapkan sudah tahu kebutuhan kita. Dan yang kedua, yang paling atas ada gambar tangan itu. Dunia itu kayak jari manusia, jari jenengan dimasukkan ke laut pasir putih gitu, jenengan angkat. Yang menempel di jari jenengan itu adalah dunia, laut di pasir putih sepanjang mata memandang itu akhiratnya. Kalau jenengan hanya konsentrasi cari yang ada di jari jenengan, main sekali, rendah sekali nilai kita. Kita tuh harus berpikir bagaimana lautan itu menjadi bagian yang akan kita miliki. Kapan itu? Di surga. Yang kedua, dunia itu hanyalah persinggahan. Singgah, mampir. Saya rumah Wonosari, kesini itu singgah aja. Nanti setengah 12 pulang. Di sini disiapkan makanan enak, kasur empuk, dihormati. Tetap saya tidak kerasan pulang. Kenapa? Bukan tempat saya di sini. Habis ini nanti bahasa Arab ada yang dari Asam Bagus nanti sampai setengah 12. Sebenarnya saya pulang kan saya. Kenapa? Singgah. Kalau namanya singgah, ya sementara. Kehidupan kita tidak akhirat nanti. Yang bawah, dunia ini tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Jangan tahu nyamuk. Nyamuknya secara sempurna itu tidak kita butuhkan, apalagi hanya sayapnya. Ada yang tahu sayapnya nyamuk itu seberat berapa miligram berapa? Nah bisa. Kalau jangan pakai mikroskop baru bisa. Jadi dunia itu kecil sekali. Terlalu rendah kita kalau mencita-citakan dunia. Bukan untuk dicita-citakan, untuk dijadikan fasilitas media. Yang tengah, permisalan dunia seperti makanan. Nah, makanan, ini hadisnya lengkap. Makanan itu seenak apapun, endingnya kemana? Ke belakang rumah kita, ke tempat kotor, ke WC. Seenak apapun, yang makan tempe ujungnya ke belakang, yang makan gulai sate juga ke belakang. Dunia itu begitu. Yang ngomong Rasulullah. Jadi seenak apapun makanan tetap akan pindah ke tempat yang sangat kotor, yang dibenci sama manusia. Dunia itu juga begitu. Tidak enak dunia bagi orang yang cinta dunia memang iya, tapi bagi orang punya ilmu tentang dunia dia akan memahami itu kenikmatan yang menipu. Kenapa? Setiap kenikmatan ini pasti akan diiringi dengan rasa susah, sedih, gelisah. Kecuali yang bisa menggunakan dengan benar. Dan yang terakhir yang kita sampaikan di situ, dunia itu kata Rasulullah kayak seekor kambing yang mohon maaf cacat, kupingnya tidak ada, mati, kayak bangkai kambing yang cacat. Sama Nabi dikasihkan, siapa yang mau kambing ini? Ya Rasul, bagaimana mungkin kambing udah mati dikasihkan cacat lagi? Tidak mungkin ya Rasul. Andai kata kambing itu hidup pun kami tidak mungkin mau menerima. Kenapa? Dia cacat. Dunia ini cacat di hadapan orang beriman. Diberikan kepada orang beriman, tidak mau. Kenapa? Dia bisa memilih yang lebih baik. Apa? Akhirat. Jadi itu permisalan yang Rasulullah gambarkan pada kita, itu harus kita pikirkan benar.
Kita harus menata hati kita, jangan sampai kita konsentrasi 100% ada pada dunia. Cari dunia itu wajib Bapak Ibu, tapi bukan cari untuk ditumpuk, bukan cari untuk dinikmati terus-terusan, bukan. Hanya dijadikan fasilitas hadiah. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada tema dunia itu laksana air. Imam Al-Qurtubi ahli tafsirnya ketika dikatakan mengapa Allah menyamakan dunia dengan air dalam ayat waqrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama, buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit. Al-Kahfi ayat 45. Jadi dunia ini sama Allah diibaratkan sama dengan air. Kita nanti dalam mukadimahnya pembukaan, air sangat dibutuhkan manusia. Manusia juga butuh dunia. Kenapa? Tanpa dunia dia tidak bisa ke surga. Tanpa air dia akan mati. Begitu pentingnya air, begitu pentingnya dunia sehingga diserupakan. Nah, ketika menjawab pertanyaan demikian, Mufassir Al-Qurtubi itu memberi alasan. Kenapa dunia kok sama dengan air? Kita lihat sekarang alasannya. Ada 4 kesamaan antara dunia dengan air. Yang pertama, air selalu berpindah. Ini sebelum dikemas kayak begini, dulu di dasar bumi. Sudah dikemas, nanti diminum sama kita besok pagi, dan tanggal kamar kecil kita keluar, itu jadi keringat. Masuk ke tanah, nanti jadi berproses lagi, jadi air lagi, terus begitu berpindah. Dunia juga pindah. Uang di dompet saya itu tidak mungkin saya pegang terus. Besok saya belanjakan atau nanti belanja, terus berputar begitu. Air akan hilang dan tidak tetap. Air itu bisa dipindahkan dengan fisik. Kalau tidak ada yang memindahkan, dia akan menguap dengan sendirinya, hilang. Uang itu juga begitu, dunia juga begitu. Tidak mungkin kekal. Kenapa? Karena semua pasti akan bersifat fana dalam kehidupan ini. Yang ketiga, bermain air pasti basah. Nah itu judul. Orang main air pasti basah. Tidak ada, tidak saya bisa tetap kering. Tidak mungkin itu. Berarti dia tidak bermain air. Siapapun bermain air pasti dia akan basah. Entah tangannya, entah bajunya, entah tubuhnya. Bermain air basah, bermain dunia, dia akan resah gelisah. Kenapa? Karena dunia itu bukan makanan hati. Yang bisa bahagia itu hati. Sering kita sampaikan kan, lisan kita, mulut kita itu enak kalau dapat makanan, minuman yang lezat. Itu tubuh. Telinga kita itu akan enak sekali kalau mendengar suara merdu. Mata kita itu akan senang kalau melihat benda-benda yang indah. Nah hati itu bukan objeknya adalah materi, bukan dunia, bukan. Tapi apa? Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu yang menenangkan hati. Dan ingat kepada Allah itu tidak bisa disederhanakan dengan dunia. Maka Allah menghendaki dunia itu untuk melayani fisik kita, bukan melayani rohani kita. Kecuali nanti kalau diinfakkan, disedekahkan, nah itu jadi melayani rohani kita. Yang keempat, air bermanfaat jika pas ukurannya. Kalau airnya kurang, kita ini kalau kekurangan air dehidrasi, bisa semabuk kita, bisa kelengar kita kalau kekurangan air. Tapi kalau kelebihan air juga bahaya. Jangan punya tanaman kurang air, layu. Kebanyakan air, layu juga. Bagaimana yang pas? Nah, disesuaikan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Itu tidak didesain sama Allah kekurangan dunia, juga tidak didesain kelebihan dunia, pas ukuran kita. Orang paling miskin pun di dunia itu sudah diatur sama Allah, tetap dia bisa bertahan hidup asalkan tidak ada yang mendolimi dia. Kalau ada yang mendolimi, lain cerita ya. Allah tidak cerai, Allah tidak bakhil menciptakan makhluk kemudian mengurangi jatah rezekinya, tidak. Kecuali sekali lagi kalau ada unsur kedoliman, maka itu lain ceritanya. Allah juga memberikan kekayaan, itu tidak berlebihan. Kenapa dia kaya raya? Memang takaran dia begitu. Kita tidak boleh iri.
Kenapa? Itu ukuran dia, yang ukur Allah. Benak saja yang kaya, belum tentu. Kaya kalau bisa memanfaatkan dengan benar, itu pun hisabnya panjang, masih nunggu 500 tahun masuk surga dibandingkan orang miskin yang sama-sama orang soleh ya. Yang kaya masuk surga, yang miskin masuk surga. Siapa yang duluan? Orang miskin dulu. Berapa? Setengah hari. Setengah hari itu 500 tahun. Karena satu hari adalah 1000 tahun. Bayangkan, kita hidup di dunia tidak sampai 100 tahun. Nunggu. Kalau kita ditakdirkan kaya, nunggu orang miskin, nunggu 500 tahun. Itu yang harus kita pahami. Sehingga ketika jadi orang miskin, nah nyantai saja saya. Kaya 500 tahun masuk surga. Jadi orang kaya, waduh, bahaya ini saya pakai dengan benar ini. Harus begitu. Itu menerima takdir. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Alasannya Imam Al-Qurtubi, kenapa air dunia kok disamakan dengan air? Li'anal ma' la yastahiru fi maudhi. Karena air tidak mungkin tetap dalam satu keadaan. Kadzalika dunya la tabqa ala halin wahidatin. Begitu juga dunia tidak mungkin keadaannya tetap dalam satu kondisi. Kadang kaya, kadang miskin, kadang senang, kadang susah. Kadang dihormati, kadang dihina. Itu dunia. Jenengan janganlah berpikir dihormati terus. Istri kita tuh, suami kita tuh kurang apa? Kadang menyenangkan, kadang megeli. Pernah jenengan seminggu istrinya nyanyi terus. Saya yakin tidak terjadi. Mesti akan ada momen-momen dia mengecewakan kita. Kenapa? Dunia memang begitu. Kalau ingin senang terus, surga nanti. Kalau susah terus, neraka. Nah, dunia ini antara surga dan neraka. Kadang senang, kadang susah. Ini yang dikatakan Imam Qurtubi. Jadi kondisi air itu tidak menetap dalam satu kondisi. Sama persis dengan dunia, tidak mungkin menetap dalam satu kondisi. Pasti akan berubah. Ini kata Imam Syafi'i syairnya. Ini ra'aituhu falma yusidu. Aku melihat, kata Imam Syafi'i, air itu kalau berhenti tidak ngalir itu merusak. Insaha qaba wa ilam yajri lam yatim. Jika dia mengalir, dia akan bersih. Tapi dia tidak ngalir, dia akan kotor. Air itu Bapak Ibu, kalau ngalir bersih ya. Sehingga kalau kita mengaji fikih, air yang mengalir itu suci mensucikan. Air yang tidak ngalir, tidak sampai 2 bola kena najis, sedikit saja jadi najis semua. Harta itu Bapak Ibu, dunia ini kalau tidak bergerak, itu akan merusak hati, merusak ekonomi dunia. Makanya nabung uang tanpa tujuan yang jelas itu haram. Nimbun uang, nimbun emas itu nanti akan membahayakan dirinya. Kenapa? Jadi lempengan api yang akan disetrikakan gitu. Itu nanti. Kenapa? Harta itu bagaikan alat yang harus berputar. Nggak boleh dimiliki 100%, harus berputar. Ya. Kalau nggak berputar, dia akan menahan. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Dalam tubuh kita ada namanya jantung. Jantung itu memompa darah. Orang dikatakan sehat kalau darahnya itu lancar, ngalir, karena jantungnya sehat. Ketika ada sumbatan sedikit saja dalam tubuh kita, kita akan alhamdulillah kena stroke. Sama ketika orang kaya menahan hartanya, maka ekonomi dunia tidak akan lancar, terjadi stroke ekonomi. Yang terjadi apa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin alhamdulillah semakin miskin. Ini fungsi darah dalam tubuh. Harta dalam kehidupan ini itu bagaikan darahnya manusia. Tidak boleh ditahan. Kalau dia berjalan, maka dia akan menyehatkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya harta, jalankan sudah. Entah pakai bisnis, entah pakai langsung berhadapan dengan Allah dengan sedekah, bisnis dengan manusia, bisnis dengan Allah. Pokoknya jalan. Tidak boleh ditahan-tahan. Sampai dalam Islam itu kalau punya tanah 2 tahun, 3 tahun tidak diberdayakan, diambil lagi sama negara, dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Itu dalam Islam. Wali'anal ma'yadhabu. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Allah serupakan dunia dengan air? Wali'anal ma'yadhabu walayabqa. Karena air akan hilang dan tidak tetap.
Wa kadzalika dunya tafna wala taqwa. Sama, dunia pun akan fana, tidak kekal. Dunia kita tuh pasti akan habis. Kenapa habis? Karena memang desain itu sama Allah. Kalau dunia ini kekal, wah manusia tidak akan mungkin mau pindah ke akhirat. Dibikin fana, biar apa? Tidak dijadikan tujuan utama sama manusia. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Allah kasih tahu orang kafir itu lebih cinta dunia daripada akhirat. Nah, kalau ada orang Islam kok lebih cinta dunia, berarti dia mohon maaf ngikuti jejaknya orang kafir. Kita ini orang mukmin Bapak Ibu harus lebih mencintai akhirat daripada dunia. Kalau enggak, berarti kita ngikuti jejak mereka. Kalau ngikuti jejak mereka, ya rusak gitu. Benar apa yang dikatakan Malik bin Dinar? Nah, kita lihat analognya Malik bin Dinar radhiyallahu. Law kana di dunya min dhahabin ibna. Andai kata dunia itu seperti emas yang akan habis. Wal akhiratu min hasabin yabqa. Sementara akhirat itu bagaikan tanah tembikar yang kekal. Jadi ngasih perbandingan, dunia itu seperti emas tapi akan habis, akan hancur. Akhirat itu tanah liat, tanah tembikar tapi dia kekal. Al-wajib lakan al-wajib ayu asirafat. Maka orang yang cerdas, yang punya akal, dia akan memilih tanah liat tembikar tadi. Kenapa? Karena kekal. Dia akan tinggalkan emas. Kenapa? Karena dia akan habis. Ngapain punya emas kalau habis? Mending punya tanah, tapi kekal. Tapi fakaifa wal akhiratu min dhahabin yabqa. Padahal nyataannya akhirat itu bagaikan emas yang kekal, sementara dunia itu adalah tanah tembikar yang segera hancur. Jadi orang kalau memilih dunia berarti dia memilih tanah liat yang segera hancur. Dia buang emas yang kekal itu. Orang bodoh apa bodoh? Bodoh. Akhirat itu emas yang kekal. Dunia itu tanah yang segera hancur. Kalau kita memilih tanah yang hancur berarti mohon maaf, akal kita tidak waras. Oke, kita tidak mau. Kenapa? Tertutup nafsu. Nafsu ke dunia luar biasa Bapak Ibu. Maka itu yang harus kita ilmui biar kita bisa menentukan mana yang kita pilih, mana yang kita buang. Nah, yang ketiga, wali anal ma la yaqdiru ahadun ayyat khalahu wala yabantalu wa kadzalika dunya la yuslimu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Air itu tidaklah seorang masuk di dalamnya kemudian mampu tidak basah. Bahasa gampangnya, air itu kalau dipakai main berarti dia akan membasahnya. Bermain air pasti basah. Wa kadzalika dunia, begitu pula dengan dunia, tidak ada seorang pun yang selamat dari fitnah dan kejelekan dunia. Jangan sombong kita. Enggak, saya tidak bisa difitnah. Tidak mungkin itu. Semua itu pasti kena fitnah dunia. Kenapa? Itu tabiat, itu watak dasar manusia. Siapa yang tidak senang harta melimpah? Siapa tidak senang mobil mewah? Siapa tidak senang wanita cantik jelita? Siapa tidak senang jejakan tampan perkasa? Pasti itu. Kenapa? Karena itu tabiat. Disinilah Bapak Ibu nilai ujian kita. Jadi main air pasti basah, di dunia pasti akan kena fitnah. Nah, bagaimana kita menghindari biar kalau kita main air tidak terlalu banyak basahnya? Nah, itu seninya menjalani hidup. Bagaimana kita hidup di dunia tidak terlalu kena fitnah dunia? Ya kena fitnah iya, tapi tidak terlaluan gitu. Dan zuyina linas syahwat minan nisa wal banin wal qanatir. Manusia itu dihiasi senang pada apa? Kecintaan pada wanita-wanita. Ini dibalik ya. Yang wanita senang pada laki-laki. Kalau normal, kalau kita normal senang lawan jenis. Kalau kita normal senang punya anak banyak. Kalau kita normal senang punya harta. Ya ayatnya jelas sekali.
dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Kuda itu kendaraan mewah waktu itu. Binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Allah kasih gambaran manusia itu pasti akan senang ini. Tapi ingat, ada yang lebih kekal. Apa? Di sisi Allah. Apa itu? Surga. Maka orang cerdas, kesenangan tersebut dikesampingkan dulu. Paling kita 60-70 tahunan. Habis itu kita akan pesta senang di hadapan Allah. Kenapa? Karena kenikmatan yang hakikatnya kita miliki. Ini yang keempat. Jadi bermain air basah, hidup di dunia pasti kena fitnahnya dunia. Lalu kita harus cari ilmu bagaimana menundukkan dunia ini. Bapak Ibu, yang keempat, wali anal ma idza kana bi qadarin kana nafiyan mumbattan. Dikarenakan air itu kalau kadarnya pas, takarannya sesuai, ukurannya pas dengan yang dibutuhkan, akan memberi manfaat dan menumbuhkan tanaman. Jadi air itu kalau pas aturan yang dipakai, maka tanaman itu akan bermanfaat, akan seger, tidak kekurangan air, tidak kelebihan air. Itu sifat air. Demikian pula dunia, jika cukup dari dunia sesuai dengan kebutuhan, maka bermanfaat. Nasi yang kita makan memenuhi kebutuhan jadi pahala, jadi ibadah. Tapi kalau udah berlebihan sampai mohon maaf mendatangkan penyakit, jadi haram, sudah tidak sehat lagi. Sudah. Namun ketika melebihi, dunia lebih di hati kita, keinginan kita yang kita turut itu artinya lebih, maka membahayakan. Jadi kebutuhan yang kita prioritaskan, kalau namanya kebutuhan terbatas, makan satu piring, 2 piring. Kalau sampai nyimpen uang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tentu untuk apa? Kalau tidak dipakai untuk kebaikan, itu namanya membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Jadi air kalau berlebihan itu membahayakan, kurang juga membahayakan, sama. Dunia kalau terlalu minim karena kedoliman, maka orang itu akan bahaya. Apalagi kalau berlebih-lebihan, kaya raya tidak bisa menggunakan dengan benar, pasti akan membahagiakan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah jelas memerintahkan, carilah apa yang Allah anugerahkan untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Yang Allah perintahkan, nyari kampung akhirat, surga. Kenapa? Surga itu identik dengan bahagia. Nah, di surga itu nanti kita hidup bahagia. Di dunia ada juga namanya surga dunia. Apa itu? Kebahagiaan yang didapat dengan cara ibadah. Orang kalau di dunia tidak bahagia, dia tidak akan bisa masuk surga. Karena ciri orang bahagia, ciri orang beriman kepada Allah itu bisa bahagia itu. Dibuktikan ketika sedang meninggal, mati, itu kan dipanggil wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho. Jadi kalau kita ingin memastikan masuk surga, wajib hukumnya kita bahagia di dunia. Bahagia bagaimana? Bahagia dengan beriman, beribadah kepada Allah. Maka nanti muncul orang kalau sudah merasakan manisnya iman, nikmatnya dunia itu tidak terasa. Kenapa? Karena tidak bisa dikalahkan nikmatnya dalam ibadah. Tapi jangan lupakan urusan dunia kamu. Kenapa? Dunia itu alam. Suruh betulkan atap genteng, tidak bisa tanpa tangga, maka tangga menjadi wajib. Suruh cari akhirat, tidak bisa tanpa dunia, wajib nyari dunia. Orang kerja itu wajib, kecuali kalau udah punya, tidak saya nak mau kerja. Kok bisa? Warisan saya miliar, nggak masalah, nggak usah kerja, ibadah aja, sholat saja nggak masalah. Baca Quran tiap hari, ngaji terus hari, nggak usah kerja. Kenapa? Udah ada harta untuk memberikan nafkah anak istrinya. Bapak Ibu, Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya, wala tansa nasibaka minad dunya ay mimma abaqa. Maksudnya jangan lupakan urusan duniamu. Itu apa maksudnya? Jangan sampai engkau melupakan apa yang Allah bolehkan berupa makanan. Makanan boleh kita,
minuman boleh, pakaian boleh, tempat tinggal boleh, menikah boleh. Bukan orang baik kalau dia tidak mau menikah, asalkan dia mau. Tidak. Bukan orang baik yang hidup miskin, padahal dia bisa kaya. Bukan begitu cara dalam Islam itu. Kalau kamu masih memiliki hak dari dirimu pun punya hak, keluargamu punya hak, istrimu pun punya hak, maka tunaikan hak-hak setiap yang dimiliki, yang memiliki hak tersebut. Jadi hidup ini ada kewajiban. Kewajiban kita memberi nafkah kepada anak istri, itu butuh materi, butuh dunia, ya cari kita dunia. Dan Bapak Ibu yang kita masuk, orang kalau mencintai dunia itu nanti akan kena fitnah. Tadi judulnya main air basah, main dunia resah gelisah. Ini intinya di sini. Dunia untuk dinikmati, bukan untuk dicintai. Sekali lagi, ini rumus. Dunia itu untuk dinikmati, dipakai, bukan dicintai. Kita ini harus mencintai Allah, Rasul, orang tua, anak istri, bukan dunia. Dunia itu kesekian kalinya dibandingkan keluarga kita. Jangan sampai jangan mengorbankan anak demi harta. Jangan. Tidak apa-apa, udah kamu kerja di tempat yang haram, yang penting dapat harta. Ini orang bodoh. Jangan sampai korbankan anak demi materi. Kenapa? Materi itu tidak perlu dicintai. Saya pernah bikin tulisan, dunia itu kayak toilet. Toilet itu tidak boleh dibuang, tapi harus ada ketika kita butuh. Kita ini butuh toilet. Kalau tidak ada toilet bahaya. Dunia itu persis toilet. Kalau kita butuh, kita ingat toilet. Kalau tidak butuh, jangan dimasukkan hati. Dunia itu begitu. Kalau kita butuh, kita pikir dunia. Kalau tidak butuh, tidak usah dipikir sudah. Makanya nanti orang semakin banyak urusan dunianya, dia semakin bingung. Dikira orang tambah kaya, tidak tambah bingung kalau tidak tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, nundukkan dunia, jangan sekali-kali jadi orang kaya. Mending orang pas-pasan aja. Kenapa? Biar tidak bosan. Mencintai dunia menjadikan hidup tidak nikmat sekali dan akan mendapatkan banyak kerugian. Ya, kalau mencintai dunia bukan manfaatnya yang didapat, malah dia akan resah gelisah. Kata Ibnu Qayyim, "Muhibbud dunya la yanfa'u min salasin habin lazim." Orang yang mencintai dunia, dia pasti akan tidak lepas dari 3 kesedihan yang terus menerus. Kenapa? Mikir ini baru dapat 10 juta, coba dapat 50 juta, terus begitu. Nanti kalau udah dapat, istrinya minta, "Wah, kurang ini deh, ini terus begitu." Yang kedua, wa ta'abun daimun, kecapean, keletihan yang berkelanjutan. Wa khasratun la tanqadi. Kemudian apa? Yang ketiga, nyesal yang tidak pernah berhenti. Kenapa hanya 10 juta hari ini, kok tidak 20 juta? Apalagi kalau dia sedikit hasilnya, waduh nyesal terus. Di dunia nyesal, nanti di akhirat dia nyesal. Ya Allah, harta aku ternyata dipertanggungjawabkan. Tidak ada manfaat yang saya dapat. Turun kepada hati alam warisnya, dia mendapat pertanggungjawaban. Berat apa itu? Makanya jangan sampai kita mencintai harta. Memiliki silakan, tapi jangan sampai dicintai. Dan kemudian ini Nabi mengatakan, "Faiz abdul dinar," celaka orang yang mencintai hamba dinar, wah yang mencintai. Sampai diulang berapa kali? 3 kali. Di mana tanda-tanda kita mencintai dunia? Dengan perhatikan, in dia rodiya, jika dia dapat dunia senangnya minta ampun, wa illam yuto, jika tidak dapat dunia sakhito, dia marah. Pulang dari toko dapat untung, masya Allah senangnya, alhamdulillah dapat harta untung ini. Tapi pulang dari toko untungnya sedikit, istrinya, anaknya jadi tumbal. Ini artinya dia sudah mencintai dunia. Yang benar bagaimana? Untung alhamdulillah, dan untung pun alhamdulillah. Kenapa? Sudah dapat pahala. Orang kerja itu kalau berangkat dengan benar, itu kalau tidak dapat untung pun sudah dapat pahala, dan itu lebih besar daripada nilai materi di dunia. Tidak ada orang bekerja yang tidak dapat apa-apa, itu dapat pahala. Perkara dapat rezeki bawa pulang itu kan kelebihan yang Allah berikan pada dia. Jadi jangan pernah berpikir dengan bekerja itu tidak dapat apa-apa. Sudah dapat pahala. Rezeki itu Allah yang atur, yang memberikan. Tidak wajib dengan dapat uang pulang dari toko itu. Kenapa? Kalau setiap jenengan pulang dari toko wajib dapat uang, kaya raya orang semua. Kenapa? Karena orang kerja dapat uang. Tidak begitu konsepnya.
rezeki itu Allah lewatkan pekerjaan kita. Tapi pekerjaan tidak menyebabkan datangnya rezeki. Loh, kok bisa suruh kerja? Kan wajiban bekerja dan berdoa itu wajiban. Dan Bapak Ibu, sebagai penamnya adalah kita wajib zuhud. Apa sih zuhud itu? Zuhud itu tidak mengharapkan yang halal, bukan menyia-nyiakan harta. Tapi zuhud itu adalah dunia ada di tangan, bukan di hati. Cukup tangannya yang ngurusi. Nanti keluar ya keluar, udah tak usah dipikir. Nah, zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala daripada musibah tersebut, daripada kembalinya dunia padamu. Contohnya begini, jenengan punya kambing, punya sapi, sapinya mati, nilainya 30 juta. Orang zuhud, dia pegelnya minta ampun. Oh, ini. Umpama ada orang, Pak, kalau saya ganti sapi sampean dengan 30 juta, oh senang saya. Kalau dia begitu, belum masuk zuhud. Orang zuhud itu ketika sapinya mati, dia lebih senang mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, oh majidni musibati, ya Allah, beri pahala musibahku ini dan ganti lebih baik lagi, ya Allah. Itu lebih dia senangi daripada diganti uang. Itu namanya orang zuhud. Kenapa? Setiap musibah yang menimpa dia akan mendatangkan pahala. Artinya dia lebih cinta pahala daripada materi yang Allah ambil itu tadi. Setelah kunci zuhud itu bukan berarti dia hidup miskin, hidup dengan pakaian lusuh, bukan begitu. Silakan kaya raya, silakan mobil paling mewah, silakan pakaian jutaan, nggak masalah, karena zuhud itu urusan hati. Dengan rumus, ketika dapat musibah menimpa harta dunianya, dia tidak lebih senang hartanya kembali, tapi dia lebih senang dapat pahala dari musibah itu lagi. Artinya apa? Sandaran kepada Allah lebih kuat daripada dia materi. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menundukkan dunia dengan kondisi apapun, sehingga kita hidup tenang, tidak resah gelisah karena memikirkan dunia ini. Akhiran subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.